Bersiap baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Fattahu ya Alim. Ya Razzaqu ya Karim. Fattah alaina bil Qur'anil hakim. Pancasila satu lambang bintang ketuhanan yang Maha Esa. Dua lambang rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga lambang pohon beringin persatuan Indonesia. Empat lambang kepala banteng kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima lambang padi dan kapas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya Ibu mau absen kelas 6 ya. Ibu coba absennya seperti yang biasanya saja ya, yang seperti kita lakukan kemarin-kemarin agar mempersingkat waktu. Dan juga agar di pagi hari ini kalian juga lebih semangat. Absen iya, speaking juga iya. Kelas 6 mana suaranya?
dan ya, menantu apa yang bedanya? Kalau yang beda, apa Indra duluan? Bagaimana? Apa duluan kalau dulu? Oh, masukkan gula terlebih dahulu ke air yang mendidih, gitu ya? Oke, tidak apa-apa. Nah, itu ketika kalian mendapatkan suatu permasalahan, ingin minum teh. Kalian kan berpikir, apa yang harus saya lakukan? Ternyata pemikiran seperti itu, ya, pemikiran seperti itu termasuk pada pembelajaran coding. Di mana pembelajaran coding itu agar kalian bisa berpikir komputasional. Nah, itu salah satunya. Salah satu contoh di kehidupan sehari-hari. Nah, langkah apa ya yang saya harus lakukan agar saya bisa minum teh? Oh, pertama langkah ini, langkah kedua ini, langkah ketiga berikutnya. Oh, setelah ini saya harus melakukan ini. Nah, itu adalah berpikir komputasional. Berusaha memecahkan masalah. Nah, baru Ibu akan lanjut pada materinya. Oke. Nah, silakan perhatikan berpikir komputasional di mana memecahkan masalah seperti komputer. Jadi ketika kalian mendapatkan suatu permasalahan di kehidupan sehari-hari, bukan masalah-masalah yang berat ya. Nah, seperti tadi yang contoh ketika kalian mau membuat teh, itu juga sebuah permasalahan. Nah, di mana kalian untuk memecahkan, berpikir secara komputasional, berpikir seperti komputer. Seret, beruntun. Langkah-langkahnya beruntun. Nah, apa itu berpikir komputasional? Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu salah satunya. Nah, di sini di coding ini sebenarnya ada 4 prinsip yang perlu diketahui, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, 4 ini yang ada di dalam pembelajaran coding. Yang pertama, dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Nah, contohnya seperti tadi, ya, masalah besar yang dipecahkan menjadi bagian-bagian kecil. Membuat apa? Ingin minum teh, membuat teh. Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkah itu adalah bagian-bagian kecilnya. Terus pengenalan pola, melihat kesamaan antar masalah untuk solusi berulang. Contohnya, pola contoh. Contohnya misalnya pada bilangan. Oke, kasih contoh ya. Pengenalan pola. Misalnya di sini angka 1, di sini angka 3, di sini angka 5, dan di sini angka 7. Kalau kalian perhatikan angka-angka yang di papan ini, ya, menurut kalian ini bilangan apa? Polanya bentuk pola apa? Bilangan ganjil lagi. Apa? Bilangan yang apa? Ganjil. Boleh apa? Lagi. Apa? Membentuk pola apa ini? Membentuk pola angka yang angka berikutnya dijumlah 2, ya. Selisihnya 2 ya. Selisihnya 2. Setelah 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. Jadi polanya ini secara berulang ditambah dengan 2. Nah, ini membentuk pola. Angka berikutnya ditambahkan 2. Angka berikutnya ditambahkan 2 lagi. Nah, ini secara berulang kan? Nah, ini termasuk pengenalan pola. Nah, yang ketiga abstraksi.
misalnya naruh spidol di atas meja ibu. Ternyata ketika ibu kembali dari ruang guru nyampe ke kelas, spidol itu sudah tidak ada. Otomatis itu terjadi permasalahan, ya kan? Nah, ibu mencari tersangkanya yang menghilangkan spidol, ibu cari. Misalnya Nures ngasih tahu ke ibu, Bu, sepertinya tadi ada siswa yang masuk ke kelas. Ciri-cirinya apa, Riz? Ciri-cirinya laki-laki, Bu. Memakai kopiah, misal ini contoh ya, memakai kopiah. Oh, berarti ibu fokus sama murid laki-laki yang memakai kopiah. Nah, terus ibu hanya fokus pada yang laki-laki memakai kopiah. Nah, terus siswa yang perempuan atau yang tidak memakai kopiah itu termasuk pada detail yang tidak relevan. Berarti yang detail yang tidak relevan ibu abaikan. Tuh. Itu maksudnya dan contoh dari abstraksi. Paham? Oke, lanjut. Yang keempat, algoritma, menyusun langkah-langkah yang jelas dan logis. Nah, di sini nanti kalau algoritma ini lebih pada ke sama dengan pola juga di algoritma ini. Sama hampir sama dengan pola. Oke, ibu lanjut. Nah, mengapa berpikir komputasional ini penting, Bu? Ya, sangat penting. Kenapa? Karena bisa membantu kita menyelesaikan masalah sehari-hari dengan lebih mudah. Kenapa mudah? Karena berurutan runtut langkah-langkahnya. Terus yang kedua, melatih cara berpikir runtut dan kritis. Jadi ketika kalian dihadapkan suatu permasalahan di kehidupan sehari-hari, kalian sudah punya pemikiran yang kritis dan runtut. Jadi tinggal set. Oh, penyelesaiannya ini. Set. Langsung kayak gitu. Terus menjadi dasar dalam belajar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, makanya ini adalah keterampilan fundamental di era digital yang membantu kita berpikir lebih terstruktur. Apalagi di zaman sekarang ya, zaman digital, apa-apa serba digital. Kan apalagi kayak foto-foto ya yang sudah bisa diedit, sudah bisa dipakai AI ya. Apalagi sosial kalian, ibu yakin kalian kan ada beberapa yang pegang HP gadget ya. Nah, otomatis masalah AI tidak asing ke kalian. Mungkin kalian pernah melihat, pernah mendengar atau pernah tahu dari saudaranya masalah tentang AI. Kadang ada video atau foto yang sebenarnya tidak ada tapi ada. Nah, itu dibuat, diedit. Itu semuanya dari AI. Contohnya kayak tahun kemarin itu juga kayak gitu. Kakak kelas kalian sudah lulus kemarin, ibu kasihkan foto mereka, tapi fotonya sesuai dengan pakaian apa yang mereka cita-citakan. Kan nggak mungkin ketika ibu minta kalian foto pakai baju pilot, pakai baju tentara kayak foto, ya pas difoto sama ibu. Tapi dengan adanya AI, ibu ambil foto orang lain yang pakai seragam misalnya polisi, tentara, atau pilot, guru, terus wajahnya ibu ganti dengan wajah murid ibu. Itu adalah salah satu dari AI, kecanggihan AI. Makanya kalian harus punya ilmu seperti itu, harus punya ilmu dasar dari digital ini agar kalian tidak ketinggalan zaman. Jadi kalian juga harus mengikuti perkembangan zaman sekarang seperti apa digitalnya. Terus selanjutnya nanti gimana? Kalau sekarang kalian tertinggal tentang perkembangan digital, zaman berikutnya pasti tertinggal juga. Karena di awal kalian sudah tertinggal jauh. Nah, ini contoh-contoh yang sederhana, masalah sederhana. Salah satu kayak tadi yang ibu sebutkan membuat led ya. Nah, terus ada juga menyalakan kipas angin, membuat mie instan, menyapu lantai, terus menghidupkan televisi. Ini juga
mengoperasikan perangkat elektronik, membuat mie instan juga gitu. Ada rangka-rangka yang runtuh, yang terstruktur. Menerapkan pemecahan masalah sistematis. Nah, ini contohnya membuat mie instan. Tadi sudah Ibu contohkan membuat teh ya, membuat teh. Zulfa. Nah, ini contoh dari membuat mie instan. Ini dekomposisinya, secara dekomposisi ya. Menyiapkan panci dan airnya, terus merebus airnya, lalu memasukkan ini, terus tambahkan bumbu, lanjut disajikan. Nah, ini secara algoritmanya, itu daftar langkahnya, isi panci dengan air. Nah, ini lebih detail ya. Rebus air hingga mendidih. Terus yang ketiga, masukkan mie ke dalam air. Yang keempat, tunggu hingga mie matang. Kelima, masukkan bumbu ke dalam mangkok. Yang keenam, tuang mie beserta kuah ke mangkok. Dan yang terakhir, aduk rata dan siap dimakan. Rama sakit Rama. Rama sakit. Tidak. Yang lain juga perhatikan ya di depan ya. Nah, selanjutnya menuliskan instruksinya. Instruksi secara logis dan terstruktur. Jadi tidak asal menulis langkah-langkahnya. Nah, yang pertama menggunakan kata atau daftar langkah. Contohnya pada menyalakan kipas angin, pertama colokan kabel ya ke stop kontak, terus yang kedua tekan tombol on, ketiga atur kecepatan sesuai kebutuhan. Dua, menggunakan simbol atau gocap. Ini simbol bisa kayak itu tanda panah, itu bisa. Misalnya kalian menulis ya nomor 1 itu mencolokkan kabel, terus lanjut pakai tanda panah. Nah, tekan tombol on, terus tanda panah lagi, atur kecepatan sesuai kebutuhan. Nah, itu contoh dari simbol atau gocap. Materi yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah paham? Agar lebih paham, di sini Ibu akan membagikan kelompok. Tapi setiap anak menerima LKPD ini, ya. Nanti Ibu bagikan. Sebelum kalian mengerjakan, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu, ya. Kelompoknya bangku aja, ya. Jadi satu kelompok ada 4 orang. Kalau yang nanggung bisa 3 orang. Rama bisa gabung di sini, Rama, biar jadi satu kelompok. Ibu jelaskan terlebih dahulu ya sebelum kalian berdiskusi dengan teman-temannya. Nanti diskusi sama temannya ya, 4 orang ini. Ayo ini
bekerja dengan baik sesuai perintah dari kita, sesuai perintah dari manusia. Nah, ini ada robot koki ya. Di sini tujuan pembelajarannya agar kalian itu mampu memecah proses membuat makanan sederhana menjadi langkah-langkah kecil dan runtut. Ya. Nah, berarti DKBD ini masuk kepada coding dekomposisi serta menyusunnya dalam bentuk algoritma perintah. Ini seperti apa? Ceritanya di dapur si robot pintar ini ingin menjadi koki. Dia ingin membuat sandwich. Tahu sandwich? Tahu. Tapi robot ini tidak tahu caranya. Si robot butuh bantuan kalian untuk memberikan instruksi langkah demi langkah karena robot ini tidak bisa memahami perintah seperti membuat sandwich. Nah, robot ini belum paham perintah buat sandwich. Ya, belum paham robotnya. Jadi dia hanya bisa mengikuti perintah yang kecil. Seperti ambil roti. Nah, robotnya itu paham. Dan juga letakkan selada. Nah, robot itu paham. Tapi kalau perintahnya langsung buat sandwich, dia belum paham. Hanya paham pada perintah-perintah kecil. Ambil roti, nah, dia paham langsung ambil roti. Terus letakkan selada, dia meletakkan selada. Pahamnya hanya pada perintah kecil. Nah, karena robot ini pahamnya perintah kecil, berarti kalian harus membantu si robot ini. Nah, berikan perintah pada si robot dengan langkah berurutan agar mudah dipahami. Nah, di sini robot ingin membuat sandwich. Di sini ada 8 langkah yang harus kalian lakukan agar jadi sandwich. Nah, kalian membantu robot, kasih perintah ini robotnya. Misalnya yang pertama apa? Ambil roti. Itu perintah seperti itu. Paham? Sudah mengerti? Nah, silahkan kalian berembuk bersama temannya. Berembuk sama temannya sekelompok ya. Boleh 4 orang. Bu, misalnya Bu saya hanya berdua, Bu, tidak apa-apa. Boleh, tidak apa-apa. Pokoknya berembuk ya dengan temannya. Ya, berembuk nanti apa kesepakatan kelompoknya. Tapi kalau berdua kurang kayaknya. 4-4 aja ya, 4-4 berembuk. Kalian nanti kesuksesannya bagaimana hasil rembukannya ditulis. Kalau sudah, nanti Ibu ingin kelompok kalian maju ke depan untuk mempresentasikan. Paham? Paham?
Putri taruh. Untuk kelompok lain memperhatikan kelompok yang sedang presentasi di depan ya.
kami akan mempresentasikan. Ya kawan, namanya juga belajar ya.
kalau hanya hari ini saja tidak, kita terus berlanjut melatih dan mempelajari perkembangan